Ananya sih sangat mudah lah ya. Mungkin masyarakat juga dengan mudah menangkap. Ya iyalah kalau Nonton orang apa sudah Goja? terbukti pernah. Berita apa tuh? Ini nih aku lagi lihat berita soal boleh nggak sih mantan narapidana korupsi itu nyalek lagi untuk menjadi anggota DPR. Emang mereka bahas apa aja? Dari yang aku dengar tadi sih, kalau mantan narapidana korupsi itu masih boleh nyalek lagi untuk menjadi anggota DPR. Karena kalau hak politiknya dicabut, bakal melanggar hak asasi manusia. Kok gitu sih? Karena kalau menurut aku, koruptor tuh kan juga melanggar HAM. Mereka merampas hak-hak masyarakat, terus merugikan negara lagi. Kalau menurut Nada gimana? Kalau menurut aku setuju sama Adi. Mantan narapidana korupsi itu harusnya nggak usah menjabat menjadi pejabat publik lagi. Soalnya dia kan udah melakukan hal yang bertentangan. Terus juga merugikan masyarakat. Kan nggak menutup kemungkinan juga kan dia bakal melakukan hal yang sama. Kayak kasus Muhammad Basuki itulah. Hah? Siapa Muhammad Basuki? Nah, jadi Muhammad Basuki itu adalah pejabat publik yang pernah 2 kali menjabat sebagai anggota DPR kan. Terus dia tuh masih tetap melakukan hal yang sama, korupsi gitu. Oh, bener juga ya. Untuk lebih lanjutnya kita ke perpus aja nggak sih? Yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Muhammad Yamin dengan komposisi tim saya, Nada Trimartafoni sebagai pembicara pertama dan pembicara kesimpulan. Saya Raja Pasha Agustra sebagai pembicara kedua. Saya Adi Zulmaita sebagai pembicara ketiga. Muhammad Yamin, Semangat cerdas intelektual. Terima kasih. Extragisit superflua pugnantia incongrua. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada moderator, Dewan Juri yang terhormat, serta rekan-rekan intelektualku dari tim kontra. Saya Nada Trimartafoni, berdiri tegak sebagai pembicara pertama dari tim pro atas masih perdebatan kita kali ini, yaitu mantan narapidana korupsi tidak boleh menduduki jabatan publik. Dengan bangga, saya membuka alur perdebatan kita kali ini dengan membagi rangkaian pembicaraan saya menjadi 6 bagian, yaitu kata kunci, limitasi, latar belakang, urgensitas, beban pembuktian, dan status quo. Dewan Juri yang terhormat, masuk pada kata kunci dari isi perdebatan kita kali ini. Mantan, menurut KBBI artinya bekas pemangku jabatan, sementara narapidana, menurut KBBI adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana. Sementara korupsi, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, merupakan tindakan yang melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan dapat mengakibatkan kerugian terhadap negara ataupun perekonomian negara. Sementara jabatan publik merupakan suatu posisi yang berhubungan dengan rakyat sebagai keseluruhan. Dewan Juri yang terhormat, dalam sesi perdebatan kita kali ini, kami dari tim pro memberi limitasi, yaitu mantan narapidana korupsi tidak boleh menduduki jabatan publik pada badan legislatif. Dewan Juri yang terhormat masuk pada latar belakang dari tim kami. Pengaturan larangan pencalonan mantan narapidana koruptor dapat dikatakan sebagai konteks hukum sebagai sarana rekayasa sosial yang berperan untuk mendukung perbaikan pemerintah melihat maraknya korupsi di Indonesia di lembaga legislatif. Tingginya angka koruptor sangat memerlukan usaha ekstra untuk menangani korupsi meskipun telah ada hukuman pidana yang dianggap berefek jerah. Namun pada kenyataannya, terdapat juga perilaku korupsi residivis yang melakukan suatu perbuatan pidana lagi yang dianggap sama oleh undang-undang dalam waktu tertentu. Dengan demikian, sangat perlu pengaturan yang dapat memberikan efek jerah selain dari hukum pidana pokok, juga pidana tambahan, satu diantaranya pencabutan hak politik untuk terdakwa korupsi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 38 KUHP. Namun, melihat dari sisi hukum sebagai sarana rekayasa sosial, terdapat keinginan menciptakan pemimpin hasil pemilu yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan harapan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Karena pemimpin dalam suatu pemerintahan mempunyai peranan yang sangat menentukan eksistensi suatu negara. Dewan Juri yang terhormat masuk pada urgensitas dari tim kami. Mengapa mantan narapidana korupsi tidak boleh menduduki jabatan publik? Dewan Juri yang terhormat, ketentuan larangan terhadap mantan koruptor bertujuan agar jabatan-jabatan publik tersebut dipegang oleh orang-orang yang bersih, baik kepribadiannya maupun track recordnya, yang merupakan tuntunan era reformasi yang telah lama mengidamkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pejabat-pejabat publik yang terbaik dan yang terpilih, serta untuk mencegah pelaku korupsi residivis yang kecanduan dan menganggap korupsi sebagai suatu kebiasaan karena kontrol diri yang lemah. Dewan Juri yang terhormat, di sini kami sebagai tim pro membawakan beberapa bukti pembuktian yang tertuang dalam ketetapan
Dan yang keempat, dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pada pasal 7 poin I yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara kedua dari tim kami. Dewan juri yang terhormat, apabila kita merujuk pada status quo, terdapat beberapa tokoh politik yang telah 2 kali menduduki jabatan publik, namun masih tetap melakukan hal sama, yakni tindak pelaku korupsi. Salah satunya Muhammad Basuki yang menjabat sebagai Ketua Komisi DPRD Jawa Timur. Pada tahun 2002, politisi ini sedang menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2000 sampai 2005. Di masa jabatannya, ia dijerat tindakan korupsi, tentang penyalahgunaan SK untuk tunjangan biaya operasional dan asuransi kesehatan dan merugikan negara senilai 1,2 miliar rupiah. Sementara pada tahun 2017, hal yang sama terulang kembali. Pada saat itu, ia sedang menjabat sebagai Ketua Komisi DPRD Jawa Timur fraksi Partai Gerindra, yaitu kasus suap pengawasan kegiatan anggaran dan revisi pengaturan daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2017. Dewan juri yang terhormat, dan juga jika ditinjau dari angka kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2021. Pada tahun 2020, Wakil Koordinator ICW mencatat bahwa sepanjang tahun 2020 terdapat 444 kasus korupsi dan kerugian mencapai 18,6 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2021, ICW mencatat terdapat 553 kasus penindakan korupsi dan kerugian mencapai 29,4 triliun rupiah. Dewan juri yang terhormat, merujuk pada kasus yang telah saya paparkan, dapat kita lihat bahwa tingginya angka korupsi dari pejabat publik yang melakukan residivis yang sangat merugikan masyarakat dan merusak tatanan pemerintahan. Maka dari itu, pencabutan hak politik seumur hidup dari seluruh pelaku korupsi sebagai konsistensi terobosan hukum sebagai alat rekayasa sosial untuk memberikan efek jerah, sehingga anggota masyarakat akan selalu senantiasa menjaga integritasnya agar tidak dicabut hak-hak konstitusionalnya. Ini juga merupakan langkah yang tepat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, standar kelayakan untuk ukuran integritas moral yang menyeluruh baik pada sekarang maupun masa yang akan datang. Maka dari itu, saya berdiri dengan tegas, lugas, dan mantap bahwa saya sangat menjunjung tinggi masih perdebatan kita kali ini, dan saya mengajarkan dari tim kontra untuk meninggalkan ketidakberpihakannya dan bergabung bersama kami. Sekian yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh pembicara kedua dari tim kami. Lex prospicit, non respisit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kepada moderator, Dewan Juri yang terhormat, serta rekan-rekan intelektualku dari tim kontra. Saya Raja Pasha Ustaz di sini bertiga sebagai pembicara kedua dari tim pro dan akan mengikuti alur perdebatan kita kali ini. Dan saya akan memaparkan landasan-landasan argumentasi yang akan memberikan kedudukan terhadap tim kami sebagai tim pro yang akan menunjukkan emosi kita pada hari ini, yakni mantan narapidana korupsi tidak boleh menduduki jabatan publik. Pertama-tama saya akan membahas beberapa poin rancu yang telah dinyatakan oleh tim kontra, karena sepertinya tim kontra telah mengalami kegagalan dalam berpikir. Sebagaimana telah disampaikan oleh tim kontra, bahwasanya kontra menyatakan bahwa pencabutan hak politik atau dilarangnya mantan narapidana koruptor untuk menduduki jabatan publik merupakan hal yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam hal lain, apakah korupsi tidak melanggar HAM Dewan Juri yang terhormat? Deputi Direktur Badan Sindikat Agus Listio menilai bahwa korupsi memiliki kaitan erat dengan tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Korupsi merupakan pelanggaran HAM karena tindakan tersebut merupakan perbuatan yang merampas hak masyarakat baik di bidang sosial, ekonomi maupun budaya. Jika dibandingkan dengan perbuatan para koruptor yang sudah dilakukannya, yang secara hukum maupun HAM sudah sangat bertentangan, seharusnya kita lebih memperhatikan hukum yang pantas bagi tokoh yang sudah berdampak buruk bagi masyarakat dan memperburuk kondisi perekonomian maupun konstitusi di suatu negara, dibandingkan lebih memikirkan kondisi atau kepentingan kelompok itu sendiri. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa pembuktian yang menurut ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 11 garis miring MPR garis miring 1998 yang menyatakan bahwa penyelenggara komunitas negara harus bersih dan terbebas dari praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan juga sejalan dengan alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Maka dari itu kami dari tim pro sangat mengafirmasikan mosi kita pada hari ini, yakni mantan narapidana korupsi tidak boleh menduduki jabatan publik, serta juga menerapkan ke sistem kenegaraan yang bersih dan jauh dari praktik KKN dalam konstitusi suatu negara. Karena pemerintah harus memiliki sifat yang kuat dan jelas demi mewujudkan penyelenggaraan negara yang adil dan berdaulat. Juga tertera pada Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 7 poin I yang menyatakan bahwa syarat untuk menjadi calon kepala daerah adalah tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan serta kepolisian. Perlu digarisbawahi yaitu kata tercela. Berdasarkan hasil penelitian Jumri Ninawi, tindakan perilaku korupsi bukan hanya perbuatan tercela, tetapi tindakan yang tergolong kriminalitas luar biasa atau extraordinary crime, karena telah menghambat dan memperburuk perekonomian nasional, merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, sekaligus menodai konstitusi serta ideologi suatu negara. Dan hal tersebut semestinya diterapkan dalam syarat pemilihan kepala daerah, karena seharusnya calon anggota legislatif memiliki rekam jejak bersih, bukan mantan terpidana, terutama tindak pidana korupsi.
Karena secara moralitas, publik menginginkan pemerintah yang jauh dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Masuk ke dalam argumentasi, Indonesia mengusung salah satu teori pemidanaan, yaitu teori preventif, yakni teori yang merupakan bentuk tindakan yang berfungsi untuk mencegah kejahatan yang sama di masa yang akan datang. Dengan itu kami sangat mendukung mosi kita pada hari ini, karena dengan membiarkan mantan narapidana korupsi menduduki jabatan publik merupakan langkah yang sangat tidak pantas dilakukan, yang seharusnya kita mencegah hal yang tidak kita inginkan di masa yang akan datang. Dan dari status quo yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama dari tim kami, hal tersebut jelas menunjukkan bahwa hukum maupun undang-undang yang mengatur bahwa pejabat legislatif yang merupakan mantan narapidana korupsi masih memiliki hak untuk berpolitik sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 17 Tahun 2017, dan juga dari data maupun berita belum ada sama sekali yang menyebutkan bahwa Muhammad Basuki sebelum memperoleh jabatan kedua mengemukakan bahwa dia pernah tertindak korupsi kepada publik di Ujung Trauma. Maka dapat disimpulkan kami percaya bahwa hukum tersebut masih longgar dan dinilai tidak efektif sebagai menanggulangi masalah korupsi di Indonesia. Dan buktinya masih terdapat banyak tokoh pejabat melakukan hal yang sama, seperti Abdul Latif sebagai Bupati Hulu Sungai dan juga Aidil Mitra DPRD Samarinda. Maka dari itu kami sangat mendukung dan berdiri tegak pada mosi perdebatan kita kali ini, karena tindak korupsi saat ini sudah menggurita dan tergolong kejahatan luar biasa, dan juga bisa dikatakan tren bagi para pejabat elit pemerintah. Jika ditinjau dari angka kasus korupsi di tahun 2020-2021, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama dari tim kami, dari data tersebut jelas bahwa setiap tahun angka korupsi Indonesia naik secara signifikan. Mengapa? Karena hukum yang mengatur pemidanaan bagi para koruptor tidak sebanding dengan perbuatan yang telah mereka lakukan. Dan hal tersebut membuat tokoh-tokoh baru lainnya melakukan tindakan yang sama, karena mereka menilai undang-undang yang mengatur korupsi masih longgar dan ringan, dan hal tersebut dapat mereka atasi. Menurut dari data ICW Indonesia Corruption Watch menemukan bahwa pejabat kementerian atau pemerintah yang menjadi aktor paling banyak melakukan tindak pidana korupsi. Ditambah lagi, DPR kerap menjadi posisi paling bawah dari daftar kelembagaan demokrasi yang minim dipercaya publik. Penyebab rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut pada dasarnya karena banyaknya anggota legislatif tersangkut kasus korupsi. Dengan mempertahankan hukum tersebut, tentunya akan berefek pada masyarakat dengan perlahan hilangnya kepercayaan publik kepada pemerintah. Nah, hal tersebut merupakan langkah progresif yang seharusnya tidak bisa kita implementasikan, karena hukum seharusnya melihat ke depan, tidak ke belakang, sebagaimana yang ada di hukum res prospicit non explicit. Jika koruptor terus dirawat di Indonesia untuk menduduki jabatan publik, seakan-akan tidak ada sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif yang dapat menduduki jabatan tersebut, dan seakan-akan sangat sulit bagi orang-orang yang lebih pantas untuk mendudukinya dengan jalan terhormat. Karena pada dasarnya koruptor di Indonesia memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk melakukan tindak pidana korupsi itu sendiri. Padahal jika kita pantau berdasarkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia di era perkembangan teknologi saat ini, menurut website resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam laporan tersebut nilai HCI atau indeks sumber daya manusia Indonesia tahun 2020 sebesar 0,54, naik dari 0,53 pada tahun 2018. Di setiap tahunnya hal tersebut menunjukkan bahwa akan ada terus generasi muda yang berprestasi di setiap tahunnya yang pantas menduduki jabatan publik, daripada membiarkan mantan narapidana korupsi menjabat kembali pada posisi tersebut. Pada pasal 35 ayat 2 KUHP bahwa sebenarnya hakim memiliki hak untuk mencabut hak-hak tertentu, yakni mencabut hak memegang jabatan sebagai pidana tambahan. Hal tersebut tentunya dapat dijadikan landasan sebagai hukum positif untuk mencabut hak-hak untuk berpolitik bagi dalam pidana korupsi. Dengan adanya gagasan tersebut dan terimplementasikan menjadi norma hukum positif, tentunya ke depan akan menjadi salah satu alat untuk memotong mata rantai korupsi, sebab sebagian besar perilaku korupsi di Indonesia berdasarkan dari mereka memiliki kekuasaan atau power, atau setidaknya berada dalam lingkaran kekuasaan yang secara sadar terus-menerus membangun dinasti politik dengan kecenderungan menghalalkan berbagai cara untuk mempertahankan status quo mereka. Dari seluruh argumentasi yang telah saya paparkan, dapat ditarik kesimpulan sekaligus menjawab urgensitas dari tim kami bahwa mantan narapidana korupsi tidak boleh menduduki jabatan publik merupakan langkah yang progresif dan sangat tepat untuk ditegakkan, karena korupsi merupakan tindak kriminal yang harus diberantas dan merupakan langkah yang bijak untuk memastikan tidak terjadinya hal yang tidak kita inginkan di masa yang akan datang, sebagaimana yang telah dijelaskan pada teori preventif. Dan kami dari tim Pro menyatakan dengan tegas dan mantap bahwa kami menjunjung tinggi dan berdiri tegak pada mosi perdebatan kita kali ini. Dan kami berharap kepada tim kontra akan segera meninggalkan ketidakberpihakannya dan ikut bersama kami untuk menegakkan serta menjunjung tinggi mosi kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Absolut sententia expositore non indigere, sebuah dalil yang sederhana tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sebagai pembicara ketiga dari tim Pro menyatakan dengan lugas dan mantap bahwa kami berdiri tegak dengan mosi kita pada kali ini, yaitu mantan narapidana korupsi tidak boleh menduduki jabatan publik. Izinkan saya untuk membagi ranah pembicaraan saya menjadi dua ranah pembicaraan, yaitu pertama bidasan dan yang kedua solusi cerdas.
Baik, Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya memulai pembicaraan saya pada kali ini dengan ranah bijaksana. Yaitu pertama, tim kontra tidak memberikan jaminan bahwa dengan memberikan hukuman pidana berupa hukuman pokok terhadap mantan narapidana korupsi dapat membuat mereka untuk tidak mengulangi kejahatannya kembali. Secara teoritis, hukum pidana kontemporer memiliki 3 tujuan, yaitu teori efek jerah, teori edukasi, dan teori rehabilitasi. Teori efek jerah yang menyebutkan hukum pidana memberikan efek jerah terhadap pelaku kejahatan korupsi sehingga tidak lagi mengulangi kejahatannya tersebut. Lalu ada teori edukasi yang menyatakan tujuan dari pemidanaan adalah sebagai pemberian edukasi terhadap yang terpidana mengenai perbuatan baik dan buruk. Dan juga ada teori rehabilitasi, yaitu di mana tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan ke arah yang lebih baik. Namun, jika dikaitkan dengan fakta yang diperoleh oleh KPK, ditemukan melalui operasi tangkap tangan di lapas Sukamiskin, ternyata masih terdapat praktik penambahan fasilitas berupa kamar mewah dalam menjalani hukuman pidana penjara, yang mana adalah suatu hal yang dilarang keras, dan hal tersebut membuktikan tidak terpenuhnya 3 tujuan hukum pidana kontemporer. Lalu, dengan mengaitkan kasus tersebut, hukum penjara saja tidak efektif untuk memberikan jaminan bahwa mantan narapidana korupsi tidak mengulangi perbuatannya kembali, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya hukuman tambahan yang mencegah kemungkinan diulanginya tindak kejahatan tersebut, yaitu dengan pencabutan hak politik seumur hidup terhadap mantan narapidana korupsi dan tidak diperbolehkan mencalonkan diri untuk menduduki jabatan publik. Ingat kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Tentunya dalam hal ini yaitu korupsi. Kemudian yang kedua, tim kontra mempertanyakan dan menyatakan dengan argumennya bahwa bukankah dengan adanya pencabutan hak politik terhadap mantan narapidana korupsi merupakan suatu tindakan yang melanggar HAM? Dalam hal ini apakah korupsi tidak melanggar HAM? Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh pembicara kedua dari kami, Deputi Direktur Para Sindiket Agung Silistio menilai korupsi memiliki kaitan erat dengan tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, kami percaya tim kontra terlalu cepat mengambil benang merah yang mana justru mengantar kepada langkah yang salah dengan terlalu berputar-putar pada poin HAM. Sedangkan dalam mosi kita pada kali ini, hal itu justru dinilai meremehkan korupsi itu sendiri, yaitu dengan mencari celah usulan agar pencabutan hak politik ini dihapus. Bahkan dapat disimpulkan bahwa tim kontra sendiri mengiyakan suatu tindak pidana korupsi. Dengan itu, kami selaku tim pro akan menjawab kekhawatiran tim kontra dengan regulasi yang tepat dan sudah diberlakukan baik secara internasional maupun nasional, yaitu dengan adanya pengurangan dan penyesuaian HAM seperti yang sudah diatur pada Konvensi PBB Pasal 4 ICCPR yang sudah disetujui oleh UU Nomor 12 Tahun 2005 yang menyatakan dalam keadaan darurat yang mengancam atau merugikan kehidupan bangsa dan keberadaannya diumumkan secara resmi, negara-negara pihak pada konvenen ini dapat mengambil tindakan yang mengurangi kewajiban mereka berdasarkan konvenen ini sejauh sangat diperlukan oleh keadaan darurat. Dengan mengartikan korupsi adalah suatu kejahatan luar biasa yang melanggar HAM dan menimbulkan kerugian yang mengancam, langkah yang diambil dalam menghadapinya pun harus tepat dan sudah semestinya terhadap terpidana korupsi itu untuk mendapatkan apa yang sudah ia perbuat. Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi bahwa pada mosi kita pada kali ini dapat ditentukan bahkan dengan alat yang mudah, dan kami percaya bagi mereka yang menolak keras mosi kita pada kali ini terkesan mengiyakan tindak kejahatan luar biasa tersebut. Namun walau begitu, kami tidak menutup kemungkinan terhadap tim kontra untuk segera meninggalkan keberpihakannya dan bergabung bersama kami mendukung jalan yang benar. Yang ketiga yaitu tim kontra menjelaskan solusi cerdasnya dengan membuat suatu regulasi memiskinkan pelaku korupsi. Ini merupakan suatu tindakan yang sangat bertentangan dalam menghadapi suatu kasus tindak pidana korupsi. Justru, mereka yang melakukan tindak pidana korupsi adalah mereka yang menyalahgunakan kebijakan tokoh publik dan menjadikannya sebagai ladang uang. Sebagaimana kata kunci yang disampaikan oleh pembicara pertama dari kami, bahwasanya korupsi dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 merupakan tindakan yang melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan dapat mengakibatkan kerugian terhadap negara atau perekonomian negara. Selain itu, solusi cerdas yang disampaikan dari tim kontra adalah argumen yang kami percaya bertentangan dengan apa yang sebelumnya disampaikan oleh tim kontra sendiri berkaitan dengan pelanggaran HAM. Tim kontra menyatakan biasanya bahwa pencabutan hak politik terhadap mantan narapidana korupsi yang kita semua percaya menghilangkan 100% kemungkinan mantan narapidana korupsi tersebut untuk kembali melakukan kejahatannya adalah pelanggaran HAM. Sedangkan tim kontra sendiri mengajukan solusi cerdas untuk menghadapi koruptor tersebut dengan cara memiskinkan, yang justru mendorong mantan narapidana korupsi itu untuk kembali nyalek dan mengembalikan ladang uangnya tersebut yang mana adalah uang rakyat. Yang keempat yaitu
Tim kontra menyatakan argumennya dengan berlandaskan undang-undang yang berlaku, menyatakan bahwa mantan narapidana korupsi diperbolehkan kembali mencalonkan diri menjadi calon legislatif hanya setelah menjalankan hukuman pidana dan pencabutan hak politik selama 5 tahun. Dengan membawakan status quo yang terjadi, yang kami bawakan yaitu Muhammad Basuki yang adalah mantan narapidana korupsi yang kembali melakukan kejahatan yang keji, dan hal itu dilakukan bukan dalam waktu yang singkat. Walaupun ia sudah menjalankan hukuman pidananya pada tahun 2002, Muhammad Basuki kembali melakukannya 15 tahun setelahnya. Dalam hal ini jelas terpatahkan bahwa mantan narapidana korupsi yang dipercaya sudah mengakui kesalahannya dan menjalankan hukum pidananya sehingga tuntas dapat kembali melakukan kejahatannya tersebut melewati batas yang ditetapkan regulasi terkini, yaitu selama 5 tahun. Baik, Dewan Juri yang terhormat, masuklah kepada poin penjelasan saya yang terakhir, yaitu solusi cerdas. Dalam menghadapi suatu kasus tindak pidana korupsi yang adalah suatu kejahatan luar biasa, kami memberikan suatu solusi cerdas yang dapat menghadapi kasus pidana korupsi tersebut. Yaitu pertama, dengan adanya revisi UU Kepemiluan yang berlaku menjadi ditambahnya pencabutan hak politik seumur hidup terhadap mantan narapidana korupsi. Yang kedua, yaitu persetujuan semua pihak untuk menyesuaikan dan pengurangan HAM terhadap mantan narapidana korupsi dengan pidana tambahan yang berlaku seumur hidup. Dengan begitu, solusi cerdas yang kami sampaikan dan dengan terjawabnya semua kekhawatiran dari tim kontra bahwa kami dari tim pro berdiri tegak terhadap regulasi yang mendukung dan menjunjung tinggi kehidupan dalam bernegara. Sekian, terima kasih. Let's salute the Islam people supreme law. Hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan Juri yang kami hormati, rekan intelektualku dari tim kontra, serta pemerhati hukum yang berbahagia. Telah usailah perdebatan kita kali ini. Saya Nada Trimarta Foni, selaku pembicara pertama akan menyampaikan closing statement terkait masih perdebatan kita kali ini dari sudut pandang pro. Namun sebelumnya Dewan Juri yang terhormat, sangat disayangkan bila rekan berpikir kami dari tim kontra mengatakan bahwa dengan adanya pencabutan hak politik terhadap mantan narapidana korupsi merupakan suatu tindakan yang melanggar HAM. Tetapi Dewan Juri yang terhormat, seperti yang telah disampaikan oleh pembicara ketiga dari tim kami, apakah korupsi tidak melanggar HAM? Dewan Juri yang terhormat, tim kontra terlalu cepat mengambil benang merah dari masih perdebatan kita kali ini dan terlalu berputar-putar pada poin HAM. Sedangkan dalam masih kita kali ini, hal itu justru dinilai meremehkan korupsi itu sendiri, yaitu dengan mencari celah agar usulan pencabutan hak politik ini dihapuskan. Dan dapat disimpulkan bahwa tim kontra sendiri mengiyakan suatu tindak pidana korupsi. Hal inilah yang membuat kami semakin mantap berdiri pada posisi setuju terkait masih perdebatan kita kali ini. Dewan Juri yang kami hormati, tingginya angka koruptor sangat memerlukan usaha ekstra untuk menangani korupsi, meskipun telah ada hukum pidana yang dianggap telah memberikan efek jerah. Namun Dewan Juri yang terhormat, terdapat juga perilaku korupsi residivis yang melakukan suatu perbuatan pidana lagi yang dianggap sama oleh undang-undang dalam waktu tertentu. Dewan Juri yang kami hormati, sejatinya tindakan korupsi merupakan tindakan melawan hukum dan kejahatan luar biasa yang merugikan negara, bahkan perekonomian negara. Hal ini tetap menjadi problematika yang begitu parah terkait dengan posisinya di Indonesia. Pun tim kontra pun terlalu mengkhawatirkan bahwa angka korupsi meningkat dan sulit teratasi. Justru Dewan Juri yang terhormat, menurut data ICW pada tahun 2020, nilai kerugian negara dari kasus korupsi sebesar 18,173 triliun dan pada tahun 2021 mencapai 26,83 triliun. Yang menjadi permasalahan dalam status quo saat ini, yakni tingginya angka pelaku korupsi yang semakin meningkat tindakan residivis oleh mantan narapidana korupsi di Indonesia. Inilah yang menjadi tugas kita bersama untuk menemukan solusi terbaik dalam menangani pelaku korupsi di Indonesia, yakni dengan solusi cerdas yang telah disampaikan oleh pembicara ketiga dari tim kami, yaitu dengan merevisi undang-undang yang berlaku menjadi ditambahnya pencabutan hak politik seumur hidup terhadap mantan narapidana korupsi. Yang kedua, persetujuan semua pihak untuk menyesuaikan dan pengurangan HAM terhadap mantan narapidana korupsi dengan pidana tambahan yang berlaku seumur hidup. Dewan Juri yang kami hormati, menilik adanya berbagai problematika yang terjadi dengan adanya solusi cerdas yang telah kami sampaikan. Ini akan menepis kekhawatiran kita bersama terkait dengan kasus masih perdebatan kita kali ini, yaitu mantan narapidana korupsi tidak boleh menduduki jabatan publik. Dewan Juri yang terhormat, kami yakin bahwa solusi cerdas yang telah kami tawarkan adalah solusi terbaik dari masih perdebatan kita kali ini. Dan saya berdiri dengan tegas, lugas, dan mantap bahwa kami sangat menunjuk tinggi masih perdebatan kita kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan salam konstitusi.